Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam, Bu Ip, silakan. Mohon maaf ini Pak Yusran, saya mengganggu waktunya Bapak ini. Ya, silakan Bu Ip, mungkin ada yang ingin dikomunikasikan. Iya ini Pak, saya ingin mencari solusi dari masalah saya ini Pak. Saya punya sedikit masalah dalam hal pembelajaran di kelas ini Pak. Oh ya, Bu Ip, ada masalah di pembelajaran di kelas, silakan. Mungkin bisa Iya Pak, diceritakan. jadi begini, saya kan mengajar di beberapa kelas ya Pak ya. Tapi di salah satu kelas saya itu saya melihat motivasi belajar di situ menurun Pak, tidak ada motivasi keinginannya untuk belajar karena materi yang saya bawakan Pak, materi pembelajaran saya kan guru matematika Pak. Jadi saya lihat di situ untuk pembelajaran matematika tidak ada minat dari siswa Pak. Oke, jadi Bu Ip sekarang ini mau berkonsultasi, mau ngomongin tentang siswanya yang kurang minat matematika ya? Betul ya Bu Ip, seperti itu? Iya Pak. Jadi, waktu kita tidak banyak ya nih Bu Ip. Mm-mm. Eh, Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Ip ingin dapatkan? Bisa. Yang yang saya ingin dapatkan adalah perubahan sikap dari siswa saya Pak, dari yang kurang minat jadi mau setidaknya mau menerimalah pelajaran saya karena memang sepertinya siswa di situ menganggap bahwa pelajaran saya itu susah, jadi mereka tidak berminat untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi yang masalah di kelas yang menurut Bu Ip di sini adalah tentang motivasi belajarnya terhadap bidang studi matematika ya Bu Ip. Gitu. Iya Pak. Nah, menurut Bu Ip, kira-kira apa yang bisa Bu Ip lakukan untuk mengembalikan motivasi anak tersebut terhadap bidang studi yang Bu Ip belajarkan di kelas itu? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah memberikan pengarahan kepada murid saya bahwa sebenarnya pelajaran matematika itu tidak susah. Pelajaran matematika itu bisa kok diselesaikan. Pelajaran matematika itu ada kok jawabannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Saya berikan motivasi supaya anak-anak itu mau menerima pelajaran saya. Kalau Bu Ip bisa cerita, Mm-mm. anak yang menurut Bu Ip sudah termotivasi dengan belajar pembelajaran matematika itu seperti apa sih Bu? Menurut saya anak-anak yang sudah termotivasi belajar matematika itu mereka pertama tidak intinya bersemangat ya Pak ya pertama. Mereka Hmm, bersemangat. Kemudian tidak akan mengeluh, Bu, susah soalnya. Atau ya. mereka juga eh, sebelum mengerjakan soal itu, kebanyakan begini, sebelum mengerjakan soal, sebelum soalnya dibaca, mereka langsung tanya, Bu ini di apa? Itu yang menurut saya kurang memiliki motivasi. Jadi kalau sudah memiliki motivasi, mereka tidak bertanya dulu, tapi mencari dulu berbagai cara untuk menjawab. Baru kalau misalnya mereka tidak mendapatkan jawaban, bertanya kepada saya. Itu menurut saya siswa yang termotivasi. Tidak langsung. Jadi ya, eh, dari cerita Bu Ip tadi bahwa memang masih ada beberapa siswa yang dianggap kurang termotivasi untuk bidang studi yang Ibu ajarkan. Iya Pak. Iya. Nah, kalau ini dinilai dari angka 1 sampai 10, Mm-mm. di kelas Bu Ip sekarang itu sudah di angka berapa tingkat motivasi peserta didik dalam menyimak atau mempelajari bidang studi yang Ibu ajarkan? Kalau 1 sampai 10 mereka ada di angka 6,5.
ceritakan 6,5 itu apakah itu sudah nilai rata-rata kelasnya atau misal dari 30 siswa misalnya yang termotivasi itu kira-kira berapa persen dari Mohon maaf ya Pak, saya menilai ini di satu kelas ya, yang menurut saya bermasalah ini, iya karena kan tidak semua kelas. Untuk kelas ini 6,5 karena memang saya lihat di situ itu tadi kurangnya kurangnya respon dari mereka ketika misalnya saya menjelaskan, kurang ada respon dari siswa. Kemudian ketika saya beri tugas, mereka tiba-tiba langsung bertanya dulu, Bu, ini diapakan? Padahal baru sudah saya jelaskan, masih bertanya ini diapakan. iya Kemudian ketiga, masih adanya kadangkala mereka kayak eh, butuh dikasih tahu langkah satu ini, langkah dua ini, langkah tiga ini. Jadi belum ada keinginan mereka untuk mau menjawab dengan usaha sendiri dulu tuh belum ada. iya iya iya. Artinya mereka lebih selalu menginginkan sesuatu yang instan ya, Mm-mm. tanpa kurang termotivasi untuk mencari jawaban sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Iya, karena menurut mereka kalau saya tanya, coba dicari dulu nak. Mereka menjawab, Bu, susah soalnya. Seperti Iya. itu. Susah soalnya. Uh-huh. Coba cari. Nanti kalau sudah saya arahkan dulu, misalnya dengan misalnya, oh bisa kok nak browsing internet. Iya. Baru mereka mencari. Baru mereka dapatkan jawabannya. Seperti Oh, itu. jadi Bu Iyip dalam proses pembelajarannya sudah ini memberikan keleluasaan ke peserta didiknya untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait bagaimana memotivasi anak itu untuk menemukan sendiri jawabannya seperti itu Bu ya. Sebenarnya itu sudah saya lakukan sih, beberapa usaha sudah saya lakukan, kayak misalnya yang seperti Iya. Bapak bilang tadi, saya meminta mereka untuk browsing internet, kemudian mungkin melihat YouTube, bahkan saya bebaskan mereka, "Nggak apa-apa nak, melihat jawaban di internet, asalkan kalian pelajari kembali." Tapi, Oh iya. apa ya, entah kenapa, kalau misalnya soal itu agak berbeda dari soalnya, itu mereka nggak bisa tangkap. Itu mereka tidak bisa tangkap. Jadi Tidak bisa tangkap. jadi kalaupun misalnya ada, kebanyakan yang tidak bisa. Oke, ya. Mhm. Eh, tadi kan Bu Iyip me- merata-ratakan dari angka 1 sampai 10. Saat ini keadaan di motivasi secara rata-rata di kelas yang Bu Iyip sekarang ini di angka 6,5 ya. Nah, Mhm. Bu Iyip idealnya anak tersebut di angka berapa Bu? Dari 1 sampai 10. Harapan saya sih kalau idealnya untuk anak setingkat mereka itu ada di angka 8 lah harapan saya. Sudah mampu mengeksplor. Artinya kan materinya kan untuk anak kelas 7 itu kan nggak terlalu berat dan apalagi sudah pernah dipelajari di SD-nya. Cuma itu lagi faktornya kadang-kala mereka selalu mengatakan lupa lupa Bu. Iya. Nah, itu sih yang bukan hanya Bu Iyip sendiri yang mengalami masalah itu, hampir semua guru eh, tertantang untuk bagaimana memunculkan motivasi terhadap siswanya, sehingga ya beragam cara dilakukan oleh sang guru tersebut, apakah dengan memodifikasi pembelajaran ataukah dengan eh, mencoba metode baru, berkolaborasi dan sebagainya. Nah, untuk mencapai angka nilai 8 itu tadi, Hmm. menurut Bu Uyip, apa yang bisa Bu Uyip lakukan? Yang bisa saya lakukan untuk bisa sampai di angka 8, usaha paling sederhananya dulu mungkin saya terus memotivasi dulu ya Pak ya.
Dengan cara saya mungkin melalui percakapan langsung ke mereka, kemudian juga mungkin menambah referensi, memberikan mereka kebebasan untuk mencari sumber jawaban. Kemudian mungkin dengan menyediakan video-video pembelajaran atau mungkin menggunakan slide PPT yang sekiranya mampu menarik minat. Mungkin juga kalau misalnya saya buat kayak gambar-gambar berwarna, mungkin itu bisa saya lakukan, atau pembelajaran langsung. Maksud saya pembelajaran langsung, praktek langsung di dunia nyata bahwa pembelajaran matematika yang ini kenyataannya itu seperti ini. Misalnya mengukur bangun ruang, mungkin saya meminta mereka untuk mengukur sebuah ruangan yang benar-benar sesungguhnya, mungkin Iya. itu yang saya lakukan. Jadi mereka mungkin menyadari, oh ternyata pembelajaran matematika ini ada fungsinya. Mungkin itu ya Pak. Iya, 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 iya. Learning by doing ya. Saya sangat tertarik dari apa yang bayangan yang Bu Uy bisa lakukan untuk mencapai target di angka 8 itu. Nah, dalam proses pembelajaran kan biasanya seorang guru itu ada pemetaan ya. Ada pemetaan tentang minat, kebutuhan maupun kompetensi peserta didiknya. Nah, menurut Ibu dari beberapa yang langkah-langkah yang ingin dilakukan itu tadi, kira-kira muridnya Ibu senangnya yang seperti apa ya? Apakah dengan pembelajaran langsung ataukah melalui dialog face to face mencoba mencari tahu apa sumber kebutuhan mereka, ataukah dengan secara langsung mempraktekkan matematika itu di dalam dunia nyata, atau kira-kira seperti apa Bu? Menurut analisa Bu Uyub sendiri bagaimana? Kalau dari analisa saya, mereka kayaknya masih ada, kebanyakan dari mereka kayaknya lebih suka untuk diajarkan langsung. Diajarkan langsung maksudnya diajari langkah per langkah dan langsung. Kemudian kalau tapi kayaknya mereka itu lebih, artinya begini, penggabungan Pak, penggabungan. Maksudnya begini, jadi mereka suka kalau mereka dijelaskan, kemudian ada contoh nyatanya. Seperti itu. Jadi kalau saya mungkin harus bagaimana memikirkan media apa yang bagus untuk anak-anak saya, yang sekiranya menarik untuk mereka. Iya, oke, menarik sekali ya percakapan hari ini. Jadi kemungkinan yang paling mungkin Ibu bisa lakukan adalah membelajarkan, kemudian ada contoh langsung secara visual anak-anak melihat. Seperti itu ya Bu maksudnya. Iya. Dalam bayangan Ibu ya, di dalam kita, dalam bayangan Ibu, kira-kira saat solusi ini diterapkan bakal seperti apa ya proses maupun tingkat keberhasilannya? Mungkin Ibu bisa memberikan bayangan seperti itu. Saya rasa kalau misalnya ini berhasil saya terapkan, motivasi atau pertama akan muncul kesadaran mereka kalau misalnya matematika ini bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul keinginan dari mereka untuk mau belajar matematika. Muncul keinginan mereka untuk mau belajar matematika dalam artian
ketika mereka mendapat soal matematika, mereka sudah tidak mengeluh duluan. Tidak mengeluh duluan. Apalagi kalau misalnya mendapat soal-soal yang bisa dikatakan lumayan membutuhkan tata cara pengerjaan. Jadi misalnya ada beberapa susunan untuk mendapatkan hasil jawaban. Jadi mereka bisa mengerjakan itu dan kemudian kalau misalnya ini berhasil saya terapkan, ada kesenangan yang terjadi di siswa dan ada kerjasama juga yang terbentuk di siswa. Karena itu yang saya harapkan mereka mau mengerjakan dengan kerjasama. Karena kalau misalnya mereka kurang motivasi, mereka tidak saling komunikasi juga kurang. Jadi kalau misalnya motivasinya ada juga kerjasama yang terbentuk di diri siswa, di diri murid. Iya, oke, menarik sekali Bu ya. Eh, Memang sih bukan hanya dari unsur siswa sendiri yang kadang punya pandangan seperti itu, bahkan guru-guru sendiri ketika diajak pengembangan kompetensi itu kalau mendengar matematik, wah, langsung tanggapannya kayak apa ya, dianggap seolah-olah dianggap bahwa matematik itu adalah suatu bidang studi yang horor, padahal tidak ya Bu ya. Nah, selama ini saat Ibu membelajarkan ini di kelas, pernah nggak memberikan trik-trik tertentu kepada siswanya? Bagaimana cara Ibu menyampaikan trik-trik itu ke siswanya dalam proses pembelajaran? Maksudnya trik-trik untuk memunculkan motivasi ya Pak? Eh, Trik tentang bagaimana supaya anak-anak itu mudah memahami satu konsep matematik. Iya. Biasa saya lakukan itu, saya buat mereka untuk lebih mudah, saya buat kayak semacam permainan. Jadi saya berikan sebuah permainan, saya jadikan itu sebuah permainan, kemudian saya buat kelompok juga, kelompok-kelompok kelompok-kelompok kecil untuk memainkan itu. Harapan saya ketika misalnya matematika itu saya buat permainan, kan anak itu suka main ya Pak ya. Jadi harapan saya ketika pelajaran itu saya buat ke arah permainan, maka mereka tidak terbebani dengan pelajaran matematika itu yang pertama, tidak menjadi beban. Jadi itu dulu upaya saya, kemudian tetap memotivasi mereka dengan ucapan-ucapan yang sekiranya membuat anak merasa, oh ada solusi. Kayak misalnya ucapan, dalam setiap soal matematika ada jawaban tidak? Terus mereka bilang, ada Bu. Jadi kan itu jadi kan dalam setiap soal ada jawabannya ya. Mereka akan menjawab iya Bu. Jadi bisa ya jadi matematika ini punya semua soal-soalnya punya solusi ya. Mereka menjawab iya Bu. Jadi pelajaran matematika ini sebenarnya bisa bisa kalian ikuti ya, karena kan setiap soalnya ini ada jawabannya. Jadi kata-kata sulit itu mungkin tidak bisa berlaku Nak, karena setiap soal yang ada di matematika itu punya jawaban, sehingga semuanya tergantung dari usaha kamu. Iya. Seperti itu. Luar Kemudian biasa Bu ya. kemudian Memang juga ya. mungkin media saya sudah mulai yang saya bilang tadi, saya sudah memberikan kebebasan kepada anak-anak saya untuk mencari berbagai sumber Iya, dan preferensi ya. Oke. pelajaran. Luar biasa ya Bu Yip. Dari serangkaian tadi yang disampaikan Bu Yip,
mana yang menurut Bu Yip paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi masalah itu? Yang paling mungkin saya lakukan, yang pertama motivasi, karena itu bisa dilakukan Hmm, setiap saat. Kemudian motivasi, tadi dengan oke, motivasi dengan mengadakan permainan-permainan kecil. oke, Juga sebenarnya kalau mungkin dilakukan, saya juga bisa melakukan itu sih, itu tadi dengan menggunakan berbagai sumber, karena memang di wilayah lingkungan sekolah saya itu kan internet sudah bagus. ya, Hanya saja mungkin terkendalanya di situ adalah tidak semua siswa memiliki kuota. Jadi solusinya saya gunakan dengan cara kelompok. hmm, oke. Itu ya Kalaupun ada, motivasi, kemudian itu tadi yang disampaikan salah satunya dengan bekerja kelompok ya, berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke, luar biasa Bu Yip. Kapan itu bisa dilakukan? hmm, pada saat pembelajaran saya harapan saya sih, saya berharap mereka dalam proses pembelajaran setiap harinya adalah peningkatan. Iya, Itu yang luar saya biasa ya. harapkan. Karena kalau dikatakan mengubah anak dari mau jadi tidak mau, itu kan kembali ke anaknya, Pak. Dan Iya. tapi tetap saja dengan pakai usaha kita. Jadi saya harapannya setiap hari ada perkembangan. Mungkin tidak langsung 100%, tapi mungkin secara bertahap nanti ke depannya mereka mau untuk belajar. Mereka mau untuk menerima pelajaran matematika, mau termotivasi untuk belajar matematika. Mungkin ini Termotivasi, juga sih Pak, belajar mungkin lebih. yang mungkin yang salah satu yang ingin saya lakukan ke depan ini, saya kayak mau adakan bimbingan lah, karena kan ya, Hmm, saya lihat itu mungkin ya, saya lihat itu kalau saya lihat-lihat mungkin yang mempengaruhi itu karena kurangnya dasar pengetahuan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya saya adakan hmm, kayak misalnya bimbingan, jadi untuk dasar-dasar pengetahuannya, semoga dari bimbingan itu nanti kedepannya mereka akhirnya berminat lah, suka dengan pelajaran iya, matematika. betul sekali. Luar biasa ya, Bu Yip. Eh, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu, Bu Yip. Hmm, apa yang Ibu dapat dalam sesi ini, dalam percakapan ini? Mungkin bisa berbagi kepada Yang saya. yang saya dapatkan dalam sesi ini, saya dapatkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Yang pertama yang saya lakukan, tetap dengan cara saya memotivasi, Hmm, tetap dengan cara saya memotivasi, kemudian mencoba membuat permainan-permainan yang sekiranya menarik untuk anak-anak, permainan-permainan di pelajaran matematika untuk anak-anak. Jadi mungkin soalnya yang saya rubah sedikit jadi model, prosesnya yang saya rubah sedikit menjadi prosesnya model kayak dirubah. permainan, kayak Ya, tantangan-tantangan. Kemudian juga oke. di sini saya dapat solusi untuk menciptakan bagaimana sih membuat anak menjadi senang dengan Hmm, mencari jawaban dari berbagai sumber, dan berbagai sumber. Betul sekali, Bu Yip. dari berbagai sumber. Dan keempat yang semoga bisa saya laksanakan nanti, bimbingan. Bimbingan. Jadi hal yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini bimbingan ya, Bu Yip. Iya, Oke. Bu Yip, tanpa terasa Bu Yip, kita sudah iya, berada di sesi ini. Saya harapkan kita bisa ketemu lagi ya. Saya ingin iya, dengar-dengar informasinya Bu Yip mm, setelah nanti kita buat janji lagi kapan setelah usaha yang sudah terencana itu
dilaksanakan. Mungkin Saya baiknya ini ya Pak ya, setelah semester karena kan saya akan mengevaluasi lagi satu semester ini bagaimana. Jadi oke. nanti setelah semester ya Pak ya. Iya, setelah semester boleh. Saya ingin sekali Mhm. mendengar karena ini sangat banyak solusi yang telah Ibu Yip sendiri sampaikan tadi. Ya semoga dengan solusi-solusi yang ditawarkan kemudian diperhatikan ke peserta didiknya itu memberikan hasil yang luar biasa terhadap peningkatan minat belajar matematikanya di kelas. Seperti itu ya Bu Yip. Oke, demikian ya. Ya. Ya, Iya, makasih banyak loh ini Pak atas waktu yang diberikan kepada saya ini Pak. makasih kembali Dan Bu terima kasih, Yip. Hmm, iya, terima oke, kasih banyak ini Pak karena dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi. sudah mendapat alhamdulillah kalau seperti itu. Hmm. Kita langsung ke refleksi ya. Boleh. Nanti untuk sesi refleksi di kita nyambung setelah ini. Jadi kita yang bertanya sama saya sekarang ini saya yang tanya sama kita. Nah, Mhm. hmm, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi, Bu Yip? Yang berjalan yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan ini yang pertama pasti komunikasi. Kemudian eh, sebagai Bapak sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membantu saya untuk mendapatkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya untuk mengeksplor apa yang ada pada diri saya Ya, dan mencari ide-ide yang memungkinkan saya lakukan untuk pembelajaran saya ke depan. oke, luar biasa ya. Yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan dari proses coaching ini? Yang perlu ditingkatkan dari proses coach ini menurut saya keterampilan saya, keterampilan saya sebagai dalam menanggapi pertanyaan Bapak. Kemudian juga eh, yang perlu ditingkatkan dalam coach ini apa ya? Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam meningkatkan keterampilan coach ini? Dalam memperbaiki yang tadi itu yang Ibu sampaikan yang perlu dilakukan. Apa yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan itu? Yang pasti terus belajar, terus saya ingat dengan nasihat Bapak tadi yang di luar dari coach ini, rajin membaca, Oh ya, rajin membaca, terus belajar rajin membaca, kemudian berlatih untuk bagaimana bisa menjadi coach yang baik nanti ke depannya. oh, saya rasa itu jadi sudah direfleksikan. Oh, yang terakhir barangkali Bu Yip, apa yang Anda rasakan setelah proses coaching ini tadi? Yang saya rasakan, alhamdulillah sih, enggak. Artinya begini, saya setidaknya dapat solusi karena memang hal yang saya ceritakan tadi itu, yang saya berikan apa masalah tadi itu saya hadapi. Memang ada salah satu kelas saya yang seperti itu. Ada kelas saya yang seperti itu. Di antara beberapa kelas, ada kelas saya memang apa ya, motivasi belajarnya kurang. Jadi mungkin dari solusi-solusi yang diberikan tadi bisa saya lakukan, termasuk tadi salah satu keinginan saya semoga bisa tercapai. Oh ya, oke,
saya rasa itu untuk refleksinya.